Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Asmita Safitri, mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah basis data 1 tentang model data. Model data adalah representasi konseptual yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur, hubungan, dan batas dalam sistem basis data. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai model data yang umum digunakan. Yang pertama, model data konseptual. Model ini memberikan gambaran umum tentang data yang akan disimpan dalam sistem, termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang kedua, model data logis. Model ini lebih rinci dibandingkan model konseptual dan mencakup struktur data serta detail seperti atribut dan tipe data. Tujuan digunakan untuk mengembangkan peta teknis dari aturan dan struktur data yang akan diimplementasikan dalam sistem basis data. Contoh menyusun tabel-tabel yang mencakup kolom dan baris untuk merepresentasikan entitas dan atributnya. 3. Model data fisik. Model ini menggambarkan bagaimana data akan disimpan secara fisik dalam sistem manajemen basis data. Contoh struktur tabel yang menunjukkan bagaimana data disimpan di dalam database. Yang keempat, model relasional. Model ini menggunakan tabel 2 dimensi untuk merepresentasikan data dan hubungan antar data. Setiap tabel memiliki kunci utama atau primary key yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris. Yang kelima, model jaringan yang dirancang sebagai pendekatan fleksibel untuk merepresentasikan objek dan hubungannya. Fitur unik dari model jaringan adalah skemanya, yang dilihat sebagai grafik di mana tipe hubungan adalah busur dan tipe objek adalah simpul. Yang keenam, model berorientasi objek, menggunakan objek sebagai unit dasar untuk menyimpan data, mirip dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Setiap objek memiliki atribut dan metode. Dari konsep model basis data implementasi terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan model data. Yang pertama, model basis data hierarki. Keuntungannya yaitu secara konseptual model basis data ini sederhana. Yang kedua, keamanan basis data lebih baik. Yang ketiga, kebebasan data. Yang keempat, integritas data dalam satu tray lebih baik. Yang kelima, basis data skala besar lebih efisien. Kekurangannya yaitu sistem lebih rumit. Yang kedua, kekurangan pada kebebasan struktural. Yang kedua, model basis data relasional. Keuntungannya itu secara konseptual sangat sederhana, gambaran secara visual, alat bantu komunikasi lebih efektif, terintegrasi dengan model basis data relasional. Kekurangannya yaitu gambaran aturan-aturan terbatas, gambaran relasi terbatas, tidak ada bahasa untuk memanipulasi data, kehilangan isi informasi. Yang ketiga, model basis data jaringan. Keuntungannya yaitu meningkatkan fleksibilitas dibandingkan dengan model hierarki, query yang efisien untuk hubungan yang saling berhubungan, mengurangi redundansi karena kemampuan untuk berbagi node anak di antara banyak orang tua. Kekurangannya yaitu meningkatkan kompleksitas, biaya pemeliharaan, dan pembaruan yang lebih tinggi. Kesulitan dalam pengambilan data untuk query yang tidak sepele. Yang keempat, model data objek. Keuntungannya yaitu memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data yang lancar dalam aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa seperti Java, C++, dan Python. Kemampuan untuk menangani hubungan dan operasi yang kompleks pada objek, membuat database berorientasi objek cocok untuk aplikasi yang memerlukan manipulasi dan analisis data tingkat lanjut. Warisan dan polimorfisme memfasilitasi penggunaan kembali kode dan pemeliharaan yang mudah, sehingga menghasilkan desain database yang serbaguna dan mudah dipelihara. Kekurangannya yaitu basis data berorientasi objek kurang umum dibandingkan basis data relasional, sehingga pencarian dukungan alat dan pengembangan berpengalaman menjadi lebih menantang. Basis data berorientasi objek memperkenalkan konsep dan teknik pemrograman baru yang dapat memberikan kurva pembelajaran yang curam bagi pengembang yang tidak terbiasa dengan
metodologi berorientasi objek. Karena tingginya tingkat abstraksi dan kompleksitas database berorientasi objek dapat memiliki kelemahan kinerja dibandingkan dengan model database yang lebih sederhana. Itu saja model basis data yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah basis data 1 dari Bapak dosen Fauzi Eskom MM. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.